lebar antar saya. Saya berikan langsung kesempatan ini kepada narasumber kita yang kita sudah nanti-nantikan, Ibu Rosi Setiawan. Silakan Ibu. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali setelah TOT. Teman-teman TOT Retail Laut, teman-teman berminat juga untuk memperdalam uh, Retail Laut dengan kelas Think Aloud. Saya langsung share screen. Saya bersama dengan Ibu Dina malam ini akan berbagi mengenai bagaimana sih mengimplementasikan read aloud, think aloud ketika kita membacakan buku kepada anak-anak. Kata think aloud mungkin sudah pernah teman-teman dengar ketika teman-teman mengikuti kelas TOT read aloud. Ya. Dan think aloud ini dipergunakan untuk meningkatkan pemahaman membaca. Karena ini salah satu bentuk strategi pemahaman ketika tinggal. Dua sesi pertemuan kita hari ini kita akan membahas apa dan mengapa think aloud, kemudian bagaimana mengajari pemahaman membaca, dan Ibu Dina akan memodelkan apa yang disebut dengan think aloud. Dan minggu depan, seperti biasa, kalau kelas kami, teman-teman dipersilahkan untuk mempresentasikan praktik think aloud. Tetapi seperti biasa, karena hanya ada 2 jam, mungkin 4 atau 5 orang. Karena nanti teman-teman akan melihat ketika kita mempraktekkan think aloud ini, kami berdua sebagai fasilitator yang juga belajar. Karena kami berdua, nanti saya dan Ibu Dina tentunya belum tahu buku apa yang akan teman-teman pergunakan untuk praktik. Jadi di sini kita akan sama-sama belajar. Nah, think aloud, nih kalau masih ingat di sesi kedua dari TOT Read Aloud, ya, bahwa kita mengajak anak atau siswa mengungkapkan secara lisan apa yang didengar atau dibacakan dan apa yang dipikirkan. Nah, itulah think aloud. Jadi narasi lisan ya yang kita dorong anak-anak untuk ucapkan ketika dia berpikir untuk memahami teks yang sedang dibaca. Ya, jadi eh, strategi think aloud ini memang kita mendorong atau meminta anak atau siswa untuk mengatakan dengan bersuara, dengan nyaring, apa yang dipikirkan ketika membaca atau menyelesaikan soal matematika atau sekedar menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh guru atau siswa lain. Jadi memang benar-benar uh, kita sebagai orang dewasa mencontohkan bagaimana proses berpikir dan meminta anak untuk melakukan. Ya, jadi inilah think aloud. Ini juga ada di dalam kelas think aloud yang terbaru. Ini mungkin teman-teman yang kelas ini mengikuti ya bahwa berpikir nyaring atau think aloud ini memodelkan proses pemahaman ya seperti membuat prediksi, koneksi dalam teks dengan pengetahuan sebelumnya atau dengan pengenalan atau pemahaman kata atau teks atau ilustrasi. Dan kita meminta anak untuk menyatakannya dengan nyaring, menyuarakannya, dan apa yang mereka pikirkan ketika membaca atau menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh guru. Jadi ini ada hubungannya dengan strategi read aloud yang memang kami fokuskan dalam setiap kelas, yaitu prediksi, koneksi,
ataupun mempertanyakan. Ya, jadi ini. Dan think aloud, kita memodelkan proses berpikir ini. Kita mencontohkan dengan harapan bahwa anak akan mendengar dan mempergunakannya ketika nanti dia mengalami kesulitan atau sulit memahami teks sehingga harus menggunakan strategi. Nah, sebagai contoh, di sini ada sebuah halaman buku, halaman 9. Di sini ada gambar, ya. Anak kan melihatnya gambar ya. Gambar ini Olin, si tenggiling, sedang apa ya? Dia sedang menerima uang. Dan teksnya berbunyi, asik. Dengan uang yang didapatnya, Olin bisa membeli barang yang diinginkan. Nah, disinilah cara berpikir memahaminya, menarasikannya adalah dengan kata-kata, kelihatannya Olin gembira menerima uang dari teman-temannya. Jadi inilah narasi inilah yang kita contohkan agar anak-anak ketika mengalami kesulitan memahami teks yang dibaca akan dipergunakan. Nah, ingat bahwa membaca itu memang sebuah proses kompleks yang mengharuskan anak atau siswa tidak hanya membaca kata-kata per satu kata, tapi juga memahami atau menentukan makna dari pemahaman. Dan ini memang membaca adalah hal tersulit yang kita minta otak kita lakukan. Itu adalah membaca. Dan membaca adalah pemrosesan informasi. Mengubah tulisan menjadi ucapan atau tulisan menjadi makna. Ya. Dan think aloud adalah cara untuk memahaminya. Jadi jelas bahwa ketika berbicara membaca, ini bukan membaca yang membunyikan huruf ya. Ketika belajar membaca, kita memang diawali dengan harus bisa membunyikan huruf, decoding, gitu ya. Tetapi membaca yang sebenar-benarnya adalah ketika kita membaca dan memahami apa yang dibaca. Ya, jadi tujuan membaca, apa yang ingin saya ketahui, apa yang ingin saya buktikan, dan mengapa saya membaca ini. Ya, sehingga inilah yang menjadi sebuah tujuan membaca. Sebetulnya memang ada begitu banyak keterampilan yang digunakan untuk belajar membaca. Tetapi semua mengarah pada satu tujuan akhir, yaitu pemahaman yang dibaca. Nah, think aloud, kita sebagai pembaca mahir mendeskripsikan tentang cara memahami teks. Sehingga kita menunjukkan kepada anak atau siswa bagaimana pembaca yang cakap atau mahir memahami makna sebuah teks dengan mengungkapkan atau mengucapkan pikiran kita saat kita membaca. Itu adalah think aloud. Jadi ini strategi pengajaran yang digunakan untuk memodelkan cara pembaca berpikir saat mereka membaca. Think aloud adalah memverbalisasikan pikiran saat kita menyelesaikan tugas membaca. Think aloud memodelkan proses pemahaman. Ya, seperti
prediksi, visualisasi, koneksi dalam teks dengan pengetahuan sebelumnya, atau mengungkapkan pikiran seseorang sehingga orang lain dapat mendengarnya. Ya, ini titik beratnya. Jadi kita mencontohkan, kemudian kita menarasikannya secara lisan dengan harapan bahwa anak-anak bisa mendengarkan. Sehingga anak-anak akan mengadopsi cara berpikir itu untuk ketika nanti dia membaca dan mengalami kesulitan menggunakan strategi. Nah, premis di balik think aloud ya adalah yang paling penting yang kita ajarkan kepada anak adalah how to learn, bagaimana belajar. Nah, ini sedang kita perkenalkan kepada anak how to learn. Jadi bagaimana kita belajar ketika kita mengalami hal-hal sulit dalam memahami teks. Jadi saat seseorang think aloud untuk anak, anak mendapatkan jendela ke dalam proses berpikir di balik pemahaman. Nah, saya selalu mengidentikan dengan ketika kita belajar mengajari anak memasukkan bola basket ke keranjang. Ya, memasukkan bola basket ke keranjang ini bukan hanya saat tangan ya kita arahkan ke bola basket, ke ring basket. Tetapi jauh sebelum itu ada strategi yang harus bisa dilakukan sehingga ketika tangan kita di depan ring basket itu benar-benar sudah tepat. Dan ini dimulai melalui posisi. Nah, jadi ada posisi kaki, posisi tangan, kemudian tangan mengayun, membidik, ya, dan akhirnya bisa memasukkan. Nah, jadi saya selalu mengidentikan bagaimana proses membaca ini dengan proses memasukkan bola. Jadi step by step mengarah kepada tujuan kita memasukkan bola basket ke ring basket. Dan membaca pun demikian. Jadi kita harus menentukan strategi apa yang akan kita pergunakan untuk untuk membantu anak memahami teks dan kita menarasikan proses berpikir saat memahami teks yang sulit. Jadi, kapan think aloud ini sebenarnya bisa dipergunakan? Karena read aloud, memang kita mencontohkannya proses read aloud, proses think aloud pada saat kita read aloud. Ya, jadi menggunakan buku cerita bergambar. Tetapi mungkin teman-teman pernah juga melakukan ini. Ketika mungkin baca buku teks pelajaran, di mana ada hal-hal yang sulit, kita akhirnya menarasikan, ya, mengucapkan apa yang sedang kita pikirkan untuk memahami buku teks atau beberapa teks yang sulit. Atau ibu-ibu ketika mau memasak masakan baru, ya,
dan mempergunakan buku resep, ini biasanya kita think aloud. Ya. Ada bahannya, ada prosesnya, kemudian kita menarasikan proses berpikir kita ketika kita akan menerapkan buku resep yang akan kita pergunakan. Mengapa kita menggunakan buku cerita bergambar untuk mengajari strategi pemahaman ini? Ya, karena strategi pemahaman bacaan bisa diajarkan secara eksplisit. Ya, dapat dibaca dengan cermat. Mengapa menggunakan, jadi melalui buku cerita bergambar, strategi pemahaman bacaan dapat diajarkan secara efektif, dapat dibaca dengan cepat dan mudah dibaca ulang untuk memperjelas kebingungan dan pemahaman makna yang lebih baik. Kemudian buku cerita bergambar ini mengandung bahasa dan ilustrasi yang jelas, memberi semua orang di ruang pengalaman literasi yang sama, cocok untuk pemodelan, latihan terpandu dan latihan mandiri, dapat dijumpai beragam tema, isu, kata-kata, dan ide yang menjangkau berbagai gaya belajar, usia, tingkat membaca, dan pengalaman sebelumnya, dan juga cocok untuk pembaca yang enggan, ya, atau pembaca yang berkemampuan rendah. Nah, sebagai summary, bahwa think aloud ini adalah cara bagaimana kita memberitahu atau memberi contoh bagaimana strategi dimodelkan atau dicontohkan untuk membantu memahami apa yang dibaca. Ya. Jadi prosesnya terdapat ketika kita think aloud. Ketika kita read aloud dan kita memilih untuk memodelkan strategi pemahaman, itulah yang disebut dengan think aloud. Pertanyaannya berikut adalah kapan kita menerapkan think aloud. Think aloud ini proses memahami teks dimulai sebelum anak dapat membaca. Ya, ingat, read aloud didorong dilakukan segera setelah bayi lahir. Ya, padahal di usia katakanlah begitu lahir atau sampai 6 bulan itu anak-anak bayi itu kan belum bisa memahami teks. Tetapi ketika ada seseorang membacakan buku bergambar kepada si bayi, dia sudah mulai memahami teks tersebut. Ya. Jadi anak mendengarkan kata-kata, melihat gambar-gambar yang ada di dalam buku, dan mulai mengasosiasikan kata-kata di halaman dengan kata-kata yang mereka dengar, dan ide-ide yang mereka wakili. Ya, itu sudah disebut dengan memahami, proses memahami. Nah, untuk strategi saat think aloud, kita akan membatasi, ya, untuk praktik nih, kalau nanti teman-teman bisa strategi apapun, tetapi untuk lebih mempermudah proses kita belajar, gunakanlah strategi prediksi. Ya. Saat membaca, menggunakan informasi dari teks dan pengalaman pribadi untuk mengantisipasi apa yang akan kita baca. Narasinya bisa saya memprediksi langsung. Atau saya pikir, jadi saya menduga-duga. Itu adalah strategi prediksi. Kemudian visualisasi. Ini terjadi saat pembaca membuat dan mengadaptasi gambar mental. Jadi image, jadi membuat gambar, memvisualisasikan
untuk membuat bacaan menjadi 3 dimensi. Ya, membuat gambar 3 dimensi di benak. Dan narasi yang dianjurkan ya adalah saya dapat membayangkan. Saya suka cara penulis menggambarkan. Ya, tadi saya membayangkan, saya suka cara penulis menggambarkan. Atau saya akan berhenti dan mencoba membayangkannya di kepala saya. Atau saya melihat, nah, bla 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 bla. Nah, ini adalah beberapa strategi dan narasi. Kemudian koneksi. Ya, koneksi ya, tadi saat membaca membuat koneksi pribadi dengan teks menggunakan pengetahuan latar belakang. Ada 3 jenis hubungan umum. Ya, yang pertama text to self, jadi merujuk pada hubungan yang dibuat antara teks dengan pengalaman pribadi pembaca. Kemudian text to text, jadi merujuk pada hubungan yang dibuat antara teks yang dibaca dengan teks lain yang pernah dibaca sebelumnya. Atau text to world, jadi merujuk pada hubungan yang dibuat antara teks yang sedang dibaca dengan sesuatu yang terjadi di dunia. Narasi yang disarankan ya sesederhana ini membuat saya berpikir tentang ya hal yang ada. Kalau mau text to self, yaitu apa yang ada dengan pengalaman pribadi. Atau kita mengajukan pertanyaan. Ya, saat pembaca membangun, merevisi, dan mempertanyakan makna yang dibuatnya selama membaca, menggunakan strategi adik simba. Apakah ini karena di mana saya bertanya-tanya mengapa, saya tidak mengerti mengapa, bagaimana, mungkinkah ini berarti titik-titik. Ini adalah beberapa narasi yang bisa dipergunakan. Bagaimana menentukan narasi saat think aloud? Jadi, apa yang sudah saya ketahui tentang topik atau konten, ya, ini bisa menjadi koneksi to self. Apa reaksi saya terhadap teks atau konten tersebut? Atau pertanyaan yang muncul setelah membaca teks atau melihat konten, dan apa yang terlintas dalam pikiran saya setelah membaca dan melihat konten tersebut, bagaimana cara menggunakan konfirmasi dari teks atau konten untuk mendukung jawaban saya. Dan inilah saat menentukan narasi. Ini adalah strategi tadi, ada 4, prediksi, visualisasi, koneksi, mempertanyakan. Pertanyaannya adalah, kapan kita akan mempergunakan? Prediksi. Untuk tahapan anak setara usia 0 sampai 7 tahun, ya, tahap A, apakah bisa prediksi, apakah bisa visualisasi, koneksi, atau mempertanyakan. Kalau prediksi, rasanya sih ya bukan yang 0 sampai 24 bulan ya, tetapi yang sudah mulai toddler itu rasanya sih bisa kita minta anak untuk memperkirakan apa yang akan terjadi. Atau mengajak anak untuk membuat gambaran ya apa yang akan terjadi, atau mengkoneksikan, dan yang amat sangat mudah adalah mengkoneksikan apa yang dibaca saat ini dengan apa yang pernah dibaca. Ini untuk anak-anak di tahapan A. Atau mempertanyakan ya, untuk membantu anak paham apa yang dibaca. Nah, hari ini Ibu Dina akan memodelkan bagaimana sih sebenarnya think aloud ini dapat
lakukan. Silahkan, Mbak Dina. Selamat malam teman-teman dari Aceh. Wow, salut-salut buat semangatnya. Terima kasih banyak diizinkan untuk sharing di malam hari ini. Mohon izin dulu, agak kurang fokus, mungkin karena saya agak demam, jadi bindeng juga suaranya. Oke, shout out buat teman-teman si Gupai Membaco yang kalau baca-baca di internet gitu ya, wah luar biasa perjuangannya dari 2018 ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perubahan. Saya mau share apa namanya? Mau share presentasi, tapi sebelumnya begini. Saya mau mendudukkan dulu yang disampaikan oleh Bu Rosi bahwa ketika kita membacakan buku kepada anak, dan saya yakin teman-teman di Sigupai Membaca juga sudah melakukan itu, gitu ya. Dan mungkin ini akan lebih giat lagi melakukan kegiatan membacakan buku, membaca nyaring, karena tidak semua anak bisa tertarik membaca kalau tidak kita bacakan dulu. Kadang anak juga tidak bisa dekat dengan buku kalau tidak kita dekatkan. Maka ketika kita membacakan buku kepada anak, kita sedang menularkan semangat ya, menularkan semangat, menularkan keindahan, menularkan kebaikan, menularkan segala yang menarik dari cerita atau ilustrasi yang kita tahu, yang kita pegang. Kemudian itu yang teman-teman pelajari ketika TOT kemarin dengan menganalisa buku dan sebagainya. Kemudian ternyata ketika teman-teman sedang melakukan itu, ketika teman-teman sedang bersuka cita membagikan kebahagiaan ke anak-anak dengan buku ceritanya, eh, teman-teman juga bisa menyisipkan apa yang tadi Bu Rosi sampaikan, menyisipkan bagaimana Anda sebagai pembaca mahir itu merespon teks. Ini yang Bu Rosi tadi sampaikan panjang lebar. Jadi kita menyisipkan bagaimana kita sebagai pembaca itu merespon teks. Karena ketika kita membaca, secara terus-menerus otak kita akan bekerja. Itu yang Bu Rosi contohkan dengan apa namanya main bola voli tadi ya. Sorry, basket. Tapi kita belum tahu apakah anak-anak sudah melakukan itu atau belum. Maka ketika kita melakukan kegiatan membacakan sesuatu, kemudian kita diskusi sama anak-anak ngobrol. Nah, tiba-tiba kita bisa sisipkan nih bagaimana kita merespon bacaan tersebut. Perbedaannya memang hanya, bukan hanya ya, perbedaannya yang mendasar itu terletak dari bagaimana kita mengartikulasikan hal tersebut. Jadi tips pertama ketika teman-teman melakukan kegiatan think aloud adalah coba dahulukan subjek orang pertama. Jadi teman-teman tahu anak yang anak atau rekan atau siapapun yang dibacakan sesuatu oleh kita tahu bahwa ini Anda sedang bicara sendiri ya. Think aloud itu tidak membutuhkan respon dari siapapun yang ada di sebelah kita, di depan kita, atau di sekitar kita. Kita seperti bicara sendiri, mengeluarkan apa yang ada di kepala kita ketika kita sedang melihat teks, merespon. Dengan harapan ketika anak mendengar kita melakukan itu, maka dia akan menggunakan itu ketika mereka membaca sendiri. Apa yang tadi Bu Rosi sampaikan, prediksi, koneksi, dan sebagainya, itu kita sisipkan seperti kita sedang ngomong sendiri ketika membaca. Ketika kita bacakan buku, anak akan mendengar, oh begitu ya, kalau ngelihat yang kayak begini, terus kemudian kita akan berpikir seperti itu, kemudian kita akan mengembalikan ke teks. Jadi kalau boleh dibikin TikToknya, kita lihat teks, kita berpikir, kita olah di kepala kita, lalu kita keluarkan kembali kepada teks tersebut. Semuanya tidak kita lakukan dalam diam, tapi dengan bicara. Hanya kita tidak membutuhkan respon. Jadi perlu di apa ya hmm, dijaga, dipilih kalimat yang tidak
mengundang respon. Maka saya kalau biasanya tipsnya gunakan kata orang pertama dan tidak menggunakan subjek. Bedanya begini, kalau lagi think aloud itu, eh, menurut Bunda ini akan titik 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 selesai. Tapi kalau ngobrol, menurut Bunda ini akan begitu kan ya Dek? Beda kan? Kalau ada kata D, kita sedang mengundang orang untuk merespon apa yang kita bicarakan. Tapi kalau yang pertama, menurut Bunda, ini kayaknya nggak bisa begitu. Ini mestinya begini, 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 begini. Kita ngomong sendiri, kita komen apa yang kita baca. Berdasarkan apa yang, kemudian apa yang kita tahu. Itu yang mengkoneksikan dan sebagainya. Nah, mungkin akan lebih kelihatan kalau kita lihat ya. Izin saya akan share sedikit. Sebentar. Sorry. Oke, sudah terlihat di layar ya? Baik, teman-teman. Kalau ingin melakukan kegiatan think aloud, sebetulnya bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman sedang apa ya istilahnya, mohon maaf nanti kalau saya kalimatnya kadang-kadang aneh-aneh kata-kata pilihannya gitu ya, sedang ngacak-ngacak buku nih. Kalau saya biasa ngacak-ngacak buku kan, sebelum kita membacakan buku ke anak, itu buku kita acak-acak dulu kan, kita kita analisa, kita obrak-abrik dulu gitu kan, baru kita bacakan ke anak. Nah, ketika kita melakukan itu, yang kemudian ketika TOT kemarin Bu Rosi sampaikan menyusun kajian teks sederhana begitu ya, unsur-unsur cerita begitu ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan berbarengan dengan melakukan itu, kita juga bisa melihat sebelah mana ya kira-kira yang kita bisa sisipkan think aloud gitu. Jadi mohon izin kita akan lihat sama-sama sebuah buku. Buku ini kebetulan buku yang bisa teman-teman akses secara online di Let's Read. Bukunya berjudul Saatnya Hujan Turun. Bukunya kalau lagi kelas think aloud hampir selalu saya gunakan, abis seru gitu ya, karena ini salah satu buku cerita anak yang menunjukkan bahwa buku bacaan anak itu ilustrasi dan teks tidak selalu what you see what you get. Bahwa buku cerita anak itu informasi cerita ada di teks dan ada di ilustrasi. Ini lucu banget gitu, kelihatan banget. Dan ceritanya juga sederhana, relate dengan kita semua. Baik, kita mulai ngacak-ngacak buku ya. Jadi saya akan jembreng dulu bukunya supaya teman-teman familiar. Atau mungkin ada yang sudah familiar, saya nggak tahu nih. Kita akan buka dulu bukunya, nanti kemudian kita akan lihat di titik sebelah mana yang kita bisa menyisipkan think aloud. Dan memang akhirnya pilihannya ada pada Anda. Gitu ya, ada pada Anda. Mau sebelah mana. Bahkan kalau sampai ada pertanyaan, kalau aku ribet, aku nggak mau think aloud dulu, boleh nggak? Boleh aja. Ngobrol aja dulu gitu. Atau kalau hari ini aku nggak mau ngobrol, aku mau think aloud aja, silakan aja. Gitu ya. Karena membaca itu harus fun. Kalau membaca terlalu diatur gitu ya, nggak dapat kesenangannya, kita tidak akan menularkan kesenangan pada buku pada anak. Oke, ini halaman pertama, covernya, Saatnya Hujan Turun. Note yang di atas itu adalah hal-hal yang saya temukan. Mungkin teman-teman nanti akan menemukan yang lain gitu ya. Ini ada ilustrasinya tokoh, kaget atau cemas, dan katak. Kita kan nggak tahu nih, kataknya ngaruh nggak nih, ya kan? Apakah katak ini akan bercerita gitu ya di buku ini atau enggak? Apakah katak ini peliharaannya dia atau enggak, gitu ya? Ini bisa kita ajak ngobrol anak, atau kita mau ya kita bisa ngobrol atau kita mau think aloud kan, itu terserah teman-teman. Tapi preferensi personal saya lebih senang kalau melakukan kegiatan think aloud di dalam. Dan di cover ini adalah saatnya teman-teman membangun pengetahuan latar. Begitu. Ini ada petunjuk tempat dan cuaca, ya kan? Ada ayunan gitu kan, ada bangku gitu. Berarti kita bisa mendudukkan ini akan terjadi di mana. Kemudian ada kondisi cuacanya. Kemudian yang paling seru adalah bagaimana hubungan ilustrasi, judul cerita dengan isi cerita. Ini sebetulnya yang bisa teman-teman ajak anak-anak untuk menduga. Kira-kira ceritanya apa ya kalau dilihat dari ini?
saatnya hujan turun. Kenapa kok si tokohnya kelihatannya begitu? Apakah dia kaget karena hujan? Apakah dia apa namanya melihat sesuatu di langit gitu kan, matanya ke atas kan gitu kan? Nah, ini adalah waktu di mana teman-teman menggali pengetahuan latar pendengar dan teman-teman bisa ngobrol di sini, membiarkan semua pikiran para pendengar itu terbuka dan menyodorkan semua prediksi. Biarin aja gitu, terima aja. Cluenya adalah, ayo nanti kita lihat di dalam ceritanya bagaimana. Tapi anak sudah diajak untuk berpikir. Baik. Lalu berikutnya, ini halaman kedua, teksnya aku dan kakak senang bermain di taman. Gambarnya begini. Lalu yang saya temukan adalah petunjuk latar waktu. Tidak semua buku anak menyebutkan kapan terjadinya peristiwa kan gitu ya. Kan nggak kayak buku kita kalau zaman kita dulu kan pasti dimulainya konon zaman dahulu kala gitu ya. Buku kita kan gitu kan dulu kan buku-buku zaman kita kan begitu ya. Konon dahulu kala dan sebagainya udah setting bahwa itu tuh tidak ada di dunia nyata. Zaman kapan gitu. Ini kan tidak ada. Tapi dari ilustrasi teman-teman bisa melihat petunjuk latar waktu kapan itu terjadi. Caranya adalah teman-teman bisa mengkoneksikan konsep dunia tentang kondisi ini ya kayak gini. Yang mau saya maksudkan tuh gini. Ini kondisinya kan sepi. Lalu ini anak-anak main di taman. Teman-teman kan bisa memprediksikan berdasarkan pengalaman pribadi bahwa ini bisa jadi terjadi pada pagi, siang, sore atau malam. Gitu kan? Kalau saya mungkin bilangnya sore. Kenapa? Kalau pagi anak-anak biasanya sekolah. Mereka main di taman sore-sore. Dan kalau teman-teman lihat itu eh, apa namanya posisi posisi tamannya ini yang tadi di halaman cover itu ternyata cuma sekecil itu ya, sekupit gitu di sebuah perumahan yang besar gitu. Jadi tidak di negeri antah berantah kayak gini kan kelihatannya kayak di tengah hutan ya, karena gelap banget gitu. Dan ternyata ini cuma di perumahan gitu. Lalu kemudian ada gambar awan abu-abu, itu juga prediksi cuaca. Ini yang kita bisa tangkap ya. Apakah ini akan dijadikan think aloud? Bisa jadi, bisa jadi. Kalau memang teman-teman mau melakukan itu. Eh, tapi ini tidak saya pilih. Bagaimana cara think aloud-nya di sini? Misalkan gini. Bunda pikir ini aku dan kakak bermainnya sore hari. Karena kalau pagi mereka pergi sekolah, tidak mungkin. Dan malam pun tidak mungkin. Ini pasti kejadiannya sore hari. Selesai. Anda sedang ngomong sendiri. Apakah nanti anak akan membalas? Bisa jadi. Anak itu nggak diajak ngomong aja nyelonong kan? Gitu kan? Pasti nyelonong. Enggak lah Bu, enggak gitu. Ini pasti jam 12 siang. Oh kok kamu tahu? Bagaimana? Malah jadi ngobrol. Tapi paling tidak ketika kita sudah menyampaikan, Bunda pikir ini kejadiannya sore hari. Karena Bunda sedang mengkoneksikan apa yang Bunda lihat dengan konsep dunia yang Bunda tahu, koneksi teks dan dunia, mengembalikannya ke teks dalam bentuk kefahaman. Dan anak akan lihat, yang kita harap anak melihat tektokannya gitu loh. Ilustrasi ke konsep yang dalam diri dibalikin lagi kepada kefahaman. Dan itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pembaca mahir secara terus-menerus ketika membaca. Kita kan membaca nggak baca aja kan, tapi kita kan constantly mempertanyakan, melakukan segala sesuatu di benak kita. Sekarang kita keluarin. Itu salah satu bentuknya. Oke, lanjutnya di halaman berikutnya. Ya, tiba-tiba hujan turun. Ya, ini saya nggak kasih remark ya. Kemudian di sini saya kasih kata berteduh karena jarang digunakan berteduh. Kemudian prediksi kenapa tokohnya berteduh, mengapa kakak tetap bermain. Teman-teman perhatikan tidak penulis dan ilustratornya menyodorkan karakter kakak dan aku ini dengan kontras yang kelihatan banget sebetulnya. Pertama dari baju. Si kakak bajunya lengan pendek, si adik lengan panjang. Itu sebuah detail yang bukannya tanpa tanpa apa ya kebetulan ya, karena nanti kelihatan bahwa si kakak ini orangnya lebih lebih santai, lebih relax, lebih apa ya easy going gitu ya. Sementara si adik
yang pakai lengan panjang ini agak sedikit pencemas gitu. Jadi itu kelihatan pilihan bajunya gitu ya. Yang satu, kalau yang ada sih anak-anak main pakai lengan panjang, masa iya? Ya kan? Sesuatu yang jarang gitu. Anak-anak pakai lengan panjang tuh, yang ada juga nggak pakai baju malah kan? Nggak pakai baju sama sekali. Ini malah dia pakai mau main, tapi dia pakai lengan panjang gitu. Jadi eh, secara karakter kita sudah bisa membuat dugaan. Oh, ini ada sesuatu yang berbeda di karakter. Apakah boleh melakukan itu? Boleh-boleh aja. Kan kita pembaca, kita bebas menginterpretasi apa yang disisipkan oleh ilustrasi penulis dan ilustratornya. Oke, ini halaman berikutnya. Kita akan bongkar lagi berikutnya. Di sini apa teksnya demikian, lalu itu kan kata oh, enggak, dia nggak suka hujan. Hujan itu bikin hari gelap dan serem. Jadi dia nggak suka gelap, dia nggak suka hujan, dia nggak suka basah, lihat tuh ya. Jadi kurang santai gitu. Aduh, basah nggak enak gitu. Apa namanya? Mainnya juga pakai kaos kaki pula. Coba deh, main pakai kaos kaki, pakai sepatu. Jadi betul-betul saya menduganya pencemas, tapi nggak tahu juga ya. Tapi ini loh, nggak seperti anak-anak biasanya gitu. Jadi di sini saya temukan alasan berteduh. Kemudian bisa mengajak anak menyimpulkan. Saya bilang di sini ya, ini bisa nih ngajak anak menyimpulkan alasan berteduhnya kenapa gitu. Atau saya juga menemukan ini keterangan tokoh pencemasnya dia. Dia itu takut gelap dan takut basah. Nanti kita akan lihat di mana apa namanya yang lebih dia takuti. Lalu dari segi alur, saya kasih remark di sini alur naik. Dalam cerita anak yang sederhana, alur itu akan naik ketika tokoh utama mendapat halangan. Itu biasanya alur langsung naik. Jadi pemaparan di awal, kemudian kalau tiba-tiba ada masalah yang menghalangi atau dibenturkan pada si tokoh, maka biasanya alur tuh naik gitu ya. Alur itu naiknya seperti itu. Di sini saya remark sebagai alur naik. Kan kita pengen lihat, iya sih, nggak juga kalau kita ngobrol ke anak-anak lagi bacain buku, kita bilang, nih alurnya naik nih, lihat nih begini-begini, nggak mesti gitu kan. Tapi kita remark dulu gitu, kita save dulu, entah kapan kita akan gunakan gitu ya. Pada saatnya ketika kita berbicara kepada anak-anak yang usia kelas tinggi, ini bisa dipakai, menemukan alur. Lalu berikutnya, kakak iseng gitu ya, saya sangat langsung iseng karena gini, lihat dari wajahnya gitu ya, tidak ada yang tahu lebih baik seorang kakak daripada adiknya dan seorang adik daripada dari kakaknya gitu kan. Dia tahu adiknya tuh nggak suka basah, tapi kan yang namanya sibling ya, kakak beradik, justru di situ serunya kan. Saya bilang iseng, usil gitu, dia usil. Tapi pernah ada peserta yang bilang, kok kayaknya kita ngasih label negatif. Saya bilang usil itu nggak negatif gitu. Karena saya juga ngusilin adik saya juga ngusilin saya gitu kan. Itu part of ini ya, apa berinteraksi antara sibling kakak beradik. Di sini yang saya temukan air genangan dan perilaku dan interaksi tokoh kakak yang usili adiknya. Ini di sini. Kemudian ini ada 2 gambar dalam satu halaman. Ada frasa, bukannya kata, tapi frasa 2 kata tidak peduli. Eh, ke- Kemudian di bawah itu si kakak memandang adiknya. Yang jadi pertanyaan, apa ya yang dibayangkan adik saat melihat kakak atau si kakak melihat si adik? Ini kan pakai 2 point of view yang berbeda ya. Yang gambar atas point of view-nya si aku, si adik, ngelihat kakak gitu kan. Mukanya ngeri-ngeri gitu karena kakaknya kok main air gitu kan. Sementara yang di bawah point of view-nya si kakak yang ngelihat adik berteduh aja di dalam apa di dalam gazebo gitu ya. Jadi ini jadi sesuatu yang bisa kita kita terima gitu ya, kita catat entah buat di ngobrolin, entah mau di think aloud kan gitu. Kita kasih aja, kita bongkarnya satu-satu. Kemudian di sini ada frasa menerobos hujan. Menerobos satu. Kalau menerobos itu kan seperti menyibak begitu ya. Tapi ini yang dimaksudkan menerobos hujan. Ini juga bisa kita tandai.
Teman-teman bisa menunjukkan ilustrasinya, itulah menerobos hujan. Kan kesannya kayak hujan turun terus kita melintas gitu ya. Sebetulnya kalau dari segi frasa, eh, menerobos hujan, gambarnya sudah menjelaskan. Tinggal teman-teman menunjukkan. Kemudian telaah ilustrasinya juga kira-kira si kakak ngomong apa ya gitu. Lihat ya si kakak dia memanggil tapi lari pulang gitu kan. Iseng banget kan, usil banget kan, tadi udah ngebasa-basain, sekarang dia ninggalin adiknya gitu. Dia ambil bolanya, dia pulang. Nah di sini si adik bingung kan, ya ampun menerobos hujan. Ingat ya, dia nggak suka gelap, dia nggak suka sendirian tuh serem. Tapi dia juga nggak suka basah gitu. Jadi ada dua yang dia nggak suka. Ini apa nih sekarang yang akan dia lakukan? Waduh, menerobos hujan gitu kan. Nah, ini apa namanya ilustrasinya menunjukkan apa namanya apa yang ada di kepala si adik ya. Pegang apa namanya pegang air hujan, lihat baju, tengok kanan, tengok kiri gitu. Pergi nggak ya gitu ya. Nah, di sini kalau dari segi alur kita bilang klimaks. Karena tokoh utama melakukan sesuatu untuk mengatasi apa yang menjadi masalah yang menghalangi dia. Jadi klimaks. Karena dari sini dia akan alurnya akan terus menurun ya, akan kelihatan menurun sampai akhir. Jadi di sini ada klimaksnya. Kemudian keterangan tokoh ada juga. Tadi tadi nggak mau apa? Dia nggak suka gelap, dia tidak suka basah. Terus di sini pergi nggak ya? Aku tidak mau kehujanan, tapi aku nggak mau ditinggal sendirian di taman tiga. Jadi kan nggak suka basah, nggak suka gelap, nggak suka sendirian gitu. Tapi ternyata yang paling tidak dia sukai adalah dia nggak suka sendirian. Buktinya dia menerobos hujan, mendingan berbasah-basah ketimbang dia sendirian. Karena dia tidak suka sendirian rupanya. Tapi apapun itu, di sini salah satu dari ketakutannya itu dia hadapi. Dari tiga ketakutannya dia hadapi. Oke, kemudian di sini kata-katanya ciprak, ciprak, ciprak gitu. Teman-teman ketika baca kalimat ini, ketika baca teks ini, ciprak, ciprak, ciprak itu anematope ya kalau nggak salah namanya. Aku lupa istilah bahasanya. Tapi kan kalau saya kebayangnya ketika saya baca ciprak, 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 eh, saya bisa melakukan interaksi dengan anak-anak. Suara-suara yang tercipta dari air itu apa aja gitu kan. Ada kerucuk-kerucuk, ada biur-biur, itu kapan bunyi seperti itu gitu. Ini kan bisa dieksplor. Ternyata kalau apa genangan air kesibak itu bunyinya ciprak-ciprak ciprak. Kalau di kamar mandi lagi mandi pakai gayung bunyinya apa? Kalau air hujan turun bunyinya gimana? Ini kan bisa menjadi apa namanya? Bisa menjadi alat kita untuk berinteraksi ketika membacakan nyaring. Lalu ini eh, ilustrasinya dari samping, dari atas dan dari depan ya. Ini tokohnya meremlek gitu saat dia sepertinya terpaksa melakukan sesuatu. Ini nanti yang saya mau think aloud kan. Kenapa dipilih di sini? Karena suasana hati si anak eh, tidak langsung terlihat dari gambar dan dari teks. Kita perlu menyampaikan bagaimana dia menguatkan hatinya dia untuk melintasi air itu. Karena nanti kita lihat, dia tuh matanya ke depan terus nih si tokoh. Ke depan aja. Di halaman berikutnya, baru matanya ke bawah dan dia lihat apa yang selama ini dia lompatin. Ya kan? Kenapa berhenti? Dia baru sadar kalau dia itu melintasi banyak sekali genangan air. Kan tadi dia takut air ya, takut basah ya. Takut sendirian udah dia lawan. Sekarang takut basah gitu. Tapi ternyata dari tadi dia sudah berbasah-basah gitu. Dia nggak sadar karena dia mau menguatkan hatinya, mau melintasi, apa namanya, mengatasi ketakutan pada sendiri gitu. Sekarang ternyata dia baru sadar kalau airnya tuh dia tuh nggak ngelintasin genangan air tuh banyak banget gitu. Dan dia nggak kenapa-kenapa. Dan ini terlihat di halaman berikutnya. Saya bilang di sini dia mencoba sesuatu yang baru, emosi tokoh dalam ilustrasi. Ya, lompat, lompat, lompat. Kata-katanya cuma lompat, 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 tapi ilustrasinya eh, menunjukkan perubahan emosi si tokoh. Dari tadi dia ciprak, 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 jadi lompat, lompat, lompat.
Kemudian di sini ada kosakata muncrat. Kita remark, walaupun kosakata muncrat ini bisa dijelaskan dari ilustrasi. Dan di sini si tokoh menemukan keseruan baru. Sekarang hujan reda, saatnya pulang. Ilustrasinya ya, dia lari, kemudian tangannya diangkat ke atas, sama si kataknya masih ngikutin gitu kan. Di sini kita bisa menyisipkan, kalau saya memilih di sini untuk membayangkan perasaan tokoh. Kan ini nggak tidak ditampakkan ya, tidak ditampakkan dengan jelas, hanya di apa kayak di sitir gitu dari gambarnya aja bahwa dia ngangkat tangan ke atas gitu ya. Kemudian ini sekarang hujan reda, saatnya pulang. Oke. Dari tadi udah ngacak-ngacak gitu ya. Ini identitas buku, oke. Judul buku dan ilustratornya tadi, sorry ini harusnya diganti. Kemudian fiksi realitas, temanya mengatasi rasa cemas atau rasa takut mencoba hal yang baru. Tempat dan waktu kompleks perumahan, waktunya sore hari. Lagi-lagi ini adalah asumsi asumsi kritis yang kita bangun dari pemahaman kita terhadap teks. Tokohnya aku, kakak, dan hujan. Kenapa saya bilang hujan tokoh? Karena si hujan inilah yang menjadi penghalang pertama si aku. Dan dia akhirnya berubah. Teman-teman, dalam cerita anak biasanya eh, gini, akan ada perubahan yang terjadi dalam diri tokoh walaupun sederhana sekali. Di awal, si tokoh aku adalah anak yang takut basah dan takut sendiri. Dalam akhir cerita, dia tidak lagi anak yang takut basah, terutama, dan dia juga apa namanya menikmati kesendiriannya, gitu ya. Karena ternyata dia tidak menangis ditinggal kakaknya. Kemudian ini kosakata baru. Alur teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian kosakata sulit dan barunya tadi kita sudah kupas satu-satu. Oke. Ada dua yang mau saya think out-kan. Jadi izin saya mau bacakan dari awal. Mudah-mudahan ini akhir dari ini saya akan praktekkan nanti baru kita tanya jawab. Mudah-mudahan teman-teman tidak tertidur ya. Oke. Baik. Selamat malam adik-adik. Kakak mau membacakan buku. Judul bukunya Saat Hujan Turun. Ditulis oleh adik Cynthia dan diilustrasikan oleh adik Cynthia. Kira-kira ceritanya tentang apa? Hujan. Iya. Terus kenapa hujannya? Oh, oke. Dia kelihatannya kenapa? Oh, tidak suka. Kenapa tidak suka hujan? Oke, ada siapa di situ? Baik, mungkin ya, coba kita lihat ceritanya. Aku dan kakak senang bermain di taman. Di mana nih tamannya? Oh, deket rumah ya. Kirain tamannya tadi kecil. Gede. Nggak taunya kecil ya. Lagi di mana dia? Oh, oke. Di taman di dekat rumah sama. Kok nggak ada teman-temannya ya? Kemana itu dia? Ya, tiba-tiba hujan turun. Aku cepat-cepat mencari tempat berteduh. Tetapi kakak tetap bermain. Loh, kalau kamu hujan lagi di taman ngapain? Hujan-hujanan ya sekalian. Aku juga seru. Aku tidak suka hujan. Hujan membuat hari gelap dan menyeramkan. Hujan juga membuat bajuku basah. Nanti aku bisa sakit. Kenapa aku tidak suka hujan? Kenapa dia begitu? Memangnya kalau basah bisa sakit kenapa? Iya ya, bisa jadi. Duh, kakak malah menyiram bajuku dengan air genangan. Kakak usil. Itu kodoknya sampai kaget. Ih, iseng banget ya. Bajuku basah. Baju kakak juga. Tapi dia sepertinya tidak peduli. Kakak malah bermain lagi dengan senang.
Kakak lalu memanggilku dan berlari pulang. Waduh, menerobos hujan. Menerobos hujan tuh gimana, Nak? Iya tuh ya. Kalau lagi hujan, terus kita lari di tengah-tengahnya tuh kayak menerobos gitu namanya. Itu kayak di gambar itu. Iya betul. Pergi tidak ya? Aku tidak mau kehujanan. Namun aku juga tidak mau ditinggal sendirian di taman. Menurut kamu gimana? Pergi apa enggak? Ciprak, ciprak, ciprak. Sebentar. Kakak lihat, dia matanya sebentar terbuka, sebentar terpejam. Kakak seperti ini. Kakak harus menerobos hujan, padahal kakak tidak suka sama hujan. Kakak menguatkan hati kakak untuk menerobos hujan. Kakak pikir si aku juga seperti itu. Kenapa berhenti? Kenapa dia berhenti? Kaget, kaget apa? Oh ya, mari kita lihat. Ada banyak genangan air. Baru nyadar betul. Lompat, lompat, lompat. Dia senang ya. Oke. Wah, air muncrat kemana-mana. Sekarang hujan reda, saatnya pulang. Kakak bayangkan perasaan aku saat dia pulang. Tangannya terbuka ke atas, berlari. Wah, pasti girang sekali. Selesai. Begitu ya, sorry ini ada satu halaman yang nggak ke itu, nggak kemasuk. Kakaknya kaget ngelihat adiknya di halaman terakhir itu, kakaknya kaget ngelihat adiknya muncul dengan baju yang basah kuyup dan kotor, tapi mukanya nyengir gitu. Jadi itu yang saya lupa masukkan di slide ini. Nanti akan saya coba masukkan. Kurang lebih seperti gitu teman-teman. Jadi ketika kita ngobrol, kita mengundang reaksi, meminta mereka berkomentar dan berpikir, tapi ketika saya diciprak-ciprak, saya tidak minta. Ajar aja, ngomong aja. Lalu ketika terakhir, kalau visualisasi itu sederhana sih. Gunakan aja, kakak bayangkan perasaan si adik itu pasti senang sekali. Gitu. Jadi kita melihat gambar, lalu kita membayangkan rasanya gimana gitu. Kita ngomong, kita bicarakan, anak akan melihat, oh gitu ya. Kalau ngelihat gambar mesti dibayang-bayangin gitu ya. Jadi next time dia melakukan itu ketika membaca, dia akan melakukan itu sendiri. Kurang lebih seperti itu kakak-kakak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rosi dan kakak moderator. Iya, begitu teman-teman. Contohnya. Walaupun mungkin nanti teman-teman ketika bacain satu cerita gitu, mungkin hanya satu atau dua contoh. Jadi jangan terlalu banyak karena kan kita juga bacain buku ke anak kan nggak hanya sekali gitu, tapi rutin. Jadi setiap kali bacain mungkin contohkan satu atau maksimal dua. Ada pertanyaan? Ini ada Mbak Dinda. Mbak Dinda nggak bosan ya ketemu saya. Dari Oke, Sulawesi pesertanya juga, Masya Iya Allah. baik. banyak Terima memang. kasih Ibu Idinal, Bu Rosi sudah mengantar kami. Silakan buat teman-teman. Ini pesertanya ada dari Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi. Tadi ada yang bilang WIT, mungkin dari Iya, timur ya. Eh, ada beberapa pertanyaan di kolom chat, mungkin bisa direspon dulu yang ini. Dalam membaca itu idealnya berapa kali think aloud? Silakan, Bu Rosi. Tadi saya bilang maksimal dua ya, karena kan Maksimal. anak-anak apa namanya, kita mengajarkan anak-anak untuk proses berpikir, nggak bisa langsung gitu. Jadi sih mungkin satu atau dua. Apakah think aloud bisa dilakukan di awal atau setelah membaca teks? Nanti sudah kecontohan ya, Sudah sepertinya ya. ya. Iya diprediksi Sudah di. di depan di apa namanya di cover depan itu bisa. Jadi Oke. sebetulnya think aloud itu bisa teman-teman lakukan dari awal di depan. Hanya kalau saya
kalau membacakan nyaring itu biasanya di halaman depan itu adalah saatnya kita mengenalkan dulu cerita itu seperti apa, ya kan? Background knowledge anak-anak tuh seberapa jauh di situ, pengetahuan latarnya. Jadi saya belum think aloud. Think aloud itu saya letakkan di dalam, di bagian-bagian yang kurang tergambar. Seperti tadi pilihan kata di ciprak-ciprak-ciprak itu kan cuma kelihatan tulisan ciprak-ciprak-ciprak terus gambar si tokohnya meremelek-meremelek gitu kan. Tapi nuansa emosinya eh, apa harus kita terjemahkan dari gambarnya itu kan. Maka kemudian saya pilih di situ, saya coba think aloud kan dengan koneksi menghubungkan dengan saya pernah berhujan-hujan gitu kan terus saya meremelek gitu kan saya lari merem terus melek itu sebetulnya karena nggak suka basah jadi menguatkan hati dengan gimana ya kalau kita orang dewasa tuh buru deh yang penting sampai rumah gitu kan seperti itu gitu nah itu yang saya pilih. Eh, mungkin mungkin teman-teman bilang ada lagi yang lebih pas silahkan karena di banyak tempat seperti tadi masalah waktu itu juga bisa teman-teman think aloud kan gitu ya. Bagaimana teman-teman menemukan waktu gitu. Bagaimana teman-teman menemukan waktu cerita itu juga bisa di think aloud kan. Jadi santai aja kalau misalkan satu kali baca cuma satu melakukan itu nggak apa-apa. Dan kalau toh satu kali baca pun skenarionya gagal santai juga gitu ya. Kan ada ya kalau ya yang jadi orang tua dibacain terus kita lagi Bunda pikir ini dia begini-begini, udahlah Bunda nggak usah mikir, bacain aja kan gitu kan. Anak-anak kita kan nyeplosnya cepet banget gitu. Dan itu berarti kan skenario gagal gitu kan. Karena Iya, ada Pak. peserta kelas think aloud melakukan itu terus digituin sama anaknya. Udah Bunda nggak usah mikir-mikir, Bunda bacain aja kan. Gagal total kan maksudnya kan. Tapi nggak apa-apa. Tapi justru kita akan bilang ke anak, iya Mama kalau baca, Bunda kalau baca mikir. Karena Mikir, that's it. Membaca buku itu ya mikir gitu berpikir. tidak tidak cuma sekedar bacain teksnya aja tapi kita juga berpikir apa namanya em, me- apa mengkoneksikan dengan apa yang kita paham kalau misalnya Oke, silakan Kak Dinda bertanya. Ibu Rosi, Malam. Ibu Dina, emang nggak bosan-bosan deh kayaknya ikut ini karena menarik ya. eh, apa namanya? Saya baru baru, saya tahu konsep think aloud, tapi kayak nggak pernah menyambungkan antara think aloud dengan read aloud gitu. Jadi ini beneran baru buat saya. Tapi kalau saya lihat tadi ini tuh kayaknya kalau kita melakukan think aloud sambil read aloud ini eh, mungkin sebaiknya settingnya itu kayak one on one gitu kali ya Bu ya? Atau Mhm. gimana ya? Maksudnya kalau saya membaca dalam grup besar sepertinya agak lebih sulit ya. Apakah apa saya salah ya? Atau sebenarnya itu bisa 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 saja dilakukan gitu? Iya, sebenarnya sih idealnya sih guru tuh melakukan. Oh gitu. Jadi di kelas itu menunjukkan bagaimana sih proses berpikir saat memahami ah, apa sebuah bacaan. Harusnya guru juga melakukan. Gitu. Hmm. Jadi bukan hanya apa namanya one on one, tetapi secara klasikal gitu bisa dilakukan. Hmm. Karena penting banget eh, guru apa namanya anak mengetahui proses berpikir ini dari guru gitu kan karena kan guru kan sifatnya namanya tokoh yang harusnya mengajari gitu. Kalau orang tua kan biasanya eh, secara eksplisit ya itu baik buat guru. Tapi kalau orang tua tuh kita menyisipkan proses berpikir dengan Hmm. harapan anak-anak memahami. Itu perbedaannya. Tapi kalau guru itu bisa secara eksplisit karena guru kan harusnya memang untuk mengajarkan hal-hal baru gitu. Begitu ya. di kelas-kelas di negara Barat eh, kalau kelasnya kelas membaca begitu ya Kak Dinda itu
sudah terbiasa Strategi, menyisipkan itu gitu. Malah kalau aku strategi. ngedengerin mereka melakukan think out, panjang banget narasinya. Kadang-kadang aku pikir, ih, lama banget ya ngomongnya gitu ya. Kalau kita kan takutnya anak bete gitu, bosen gitu ya. Tapi mungkin karena didaktif di kelas gitu, dia mencontohkan. Jadi kalimat ketika dia melakukan think out itu cukup panjang gitu. Dia berharap anak-anak melihat bagaimana dia merespon teks gitu. Sorry tadi memang prakteknya praktek one on one ya, harusnya praktek kelas gitu. Eh, Hmm. tapi memungkinkan Kak Dinda, memungkinkan untuk dilakukan. Atau memang mesti dibiasakan aja kali ya. Mungkin Ya, kita betul. nggak terbiasa Nah, karena kita uh, ngajakin baca aja udah susah gitu. iya, Betul Kak, betul betul Ngajak betul. mikirnya iya panjang betul. gitu ya. Ya deh, Jadi step by sebenarnya step. sebenarnya sih memang harusnya sih diperkenalkan ya beberapa strategi. Sebenarnya kan ada 8 strategi tuh, ada visualisasi, koneksi, prediksi, questioning, inferensi gitu ya. Sebenarnya sih harusnya dicontohkan. Sehingga nanti ketika anak sudah menjadi pembaca mahir, dia tahu bagaimana sih menerapkan strategi-strategi pemahaman. Walaupun tidak dipungkiri ya Kak Dinda bahwa ada anak yang cerdas dan mereka sudah melakukan itu, seperti membayangkan visualisasi. Itu mereka biasanya sudah melakukan itu gitu. Jadi otomatis saja gitu kalau melihat gambar, kemudian melihat teks, kemudian dia akan memvisualisasikan di kepalanya gitu, kemudian dia tertawa sendiri misalkan gitu ya. Hmm, dia tertawa sendiri dari respon yang dia lihat. Eh, tapi tidak semua anak begitu. Iya, Tidak semua benar-benar anak tidak sama. begitu. Eh, Saya, Ada anak yang kalau baca, baca aja. Ntar abis selesai iya. gitu tanya, apa tadi kamu baca? Gak tahu. Ya kan? Ada yang seperti itu kan? Jadi Benar hanya ya. decoding saja gitu. Ya bersyukur kalau kita punya anak-anak atau anak murid yang memang sudah melakukan itu. Visualisasi itu biasanya gampang dikerjain. Dan gampang disebutin Kak Dinda. Betul. Dan Ya. misalkan bilang, ih, ibu bayangkan kalau ibu bayangkan perasaan dia ketika dia ketemu sama ini, ih pasti senangnya gitu. Itu kan suatu yang sederhana ya, kita omongin gitu kan. Jadi anak-anak, oh jadi kalau baca itu mesti ada juga yang dibawa ke pikiran gitu ya. Karena anak-anak kita tuh kalau baca blast aja. Pembaca-pembaca mahir tuh biasanya kalau baca satu paragraf aja langsung ngos-ngosan gitu kan. Karena Mikir, banyak informasi. ya, Entar dulu. mikir. Aduh gitu kan, gimana gitu. Apalagi kalau buku-bukunya buku-buku bagus gitu ya. Yang satu kalimat aja bikin kita gitu, aduh gitu. Nah, nggak semua anak begitu. Nggak semua anak Nah, melakukan itu. nah, ini pengalaman pribadi ya. Saya punya satu cucu yang sekarang umur 10 tahun. Itu kita fasilitasi dari kecil ketika dia apa namanya? Kayak ngomong sendiri gitu. Kan anak kan sering ya kayak ngomong sendiri, ya kita pikir dia ngomong sama siapa gitu. Padahal dia sedang berpikir. Nah, ini sekarang tumbuh menjadi anak yang ini kalau eh, apa namanya? Kan sekarang sedang seru nih di keluarga kami ada permainan Uno, tahu nggak? Kartu tuh Uno ya. Itu dia bisa ngomong loh. Strateginya dia tuh dia bisa bisa sebutin langkah-langkahnya. Karena dulunya memang kita fasilitasi gitu. Jadi model ini sih kayaknya sih bagus ya menurut aku. Jadi kelihatannya memang agak cerewet gitu ya. Tapi dia bilang, oh kalau ini begini gitu. Itu dia proses berpikirnya dia narasikan gitu sih. Oke, terima kasih banget Ibu Rosi dan Bu Dina. Udah Ih, kebayang ada belum yang dari teman-teman? Ternate loh. Iya bener. Suamiku Temannya orang Mbak Ternate, Dina. Kak Titin. Halo Teman Om sekampung. Ternate. Silakan orang Ternate mungkin mau menyampaikan sesuatu. Kebayang loh nanti teman-teman harus apa namanya mempraktikkan dan kita akan mendiskusikan minggu depan. Hmm, Tipsnya itu tadi Kak ya, temukan dulu titiknya di mana yang kira-kira, oh ini aku bisa ajak anak, aku bisa mencontohkan ke anak bagaimana aku merespon teks itu.
tadi aku contohnya misalkan bisa di waktu, menemukan waktu gimana gitu. Kan waktu teman-teman diminta bikin waktu juga agak-agak, hah gitu ya. Apa latar waktu gitu ya, Faktor latar waktu, waktu sama latar tempat gitu kan. tempat. Itu kan teman-teman kadang saya tanya, waktunya kapan? Waktunya malam. Kok kamu tahu? Hah? Gitu kan. Teman-teman semua, "Hah? Kan gini Bu." Nah itu tuh, cara kamu menemukan waktu itu, kamu omongin, tinggal outin. Jadi anak akan tahu, Ketinggalan. oh gitu. Kalau nanya ini apa, waktunya tuh cara nemuinnya tuh begitu. Jadi kadang-kadang sesuatu yang udah habit kita lakuin, otomatis kita pikir ya udahlah gitu kan. Tapi anak perlu tahu gitu dari mana kita menemukan itu dan itu bisa dengan tinggal. Yang kedua, nggak usah obsesif ya teman-teman. Kalau misalkan dapat satu, ih, satu Banyak. aja udah gitu. Nggak usah 3 tempat gitu kan. Nggak usah, wah pokoknya gitu. Nggak usah obsesif lah, kita punya sepanjang waktu anak kita. Apalagi satu buku dibikinkan tinggal Iya laut ya. gitu kan, Kak. Aduh, Aduh. udahlah gitu kan. Dapat satu udah gitu kan. Satu konsisten di tempat itu misalkan satu satu strategi atau satu titik gitu ya. Ya kan Bu Rosi ngajarinnya 4 nih, jadi mesti empat-empatnya dimasukin segala masuk. Anak-anak bosen ntar gitu kan. Jadi nggak usah obsesif. Apapun yang kita sampaikan, Bu Rosi sampaikan, ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang teman-teman bisa simpan dan teman-teman gunakan pada saat yang tepat. Gitu. Sip. Jadi nggak usah obsesif. Oke, silakan. Kak Titin sudah menumpuk pertanyaan. Silakan, silakan. Sudah mengernyit. Ya, halo semuanya, Brosi, Halo. Bu Ye. Dinal, dan Pak. Salam dari Ternate, kaki Gunung Gamalama ya. Oh, di sebelah mana Kak Titin? Di Ngade. Kalau suaminya Ibu di mana? Mangga Dua. Oh iya, dekat di kota lah ya. Kalau aku Ah, ya agak kan? agak di pinggiran. Di pinggiran. Iya, ingin bertanya terkait dalam proses read aloud, baca nyaring itu kan juga anak-anak tuh eh, merespon tuh satu lembar pun kadang lama banget Banyak. kan. Nah, em, dalam jika kita mau menyisipkan think aloud ini, berarti di saat mereka merespon itu kita merespon ataupun bertanya begitu ya, itu berarti kita ladenin aja gitu ya Bu ya. Terus apa? Atau memang ya di-cut dulu jangan nanya. Aku jadi kayak karena kadang aduh ini masih panjang kayak kayak masih belum paham idealnya tuh sebenarnya ya udah diladenin aja satu lembar dulu selesai Iya, di iya. lembar ini atau yang benar tuh gimana gitu. Ya. Itu aja. Saya kan selalu em, mengatakan bahwa membaca nyaring itu tujuannya bukan menyelesaikan satu buku. Justru proses tanya jawab atau dialogic reading itu yang penting. Ya, karena kita memang tujuannya adalah membaca itu kan paham. Hmm. Ya, jadi gitu. Jadi setiap kali ya apalagi kalau apa namanya anak sendiri gitu ya, anak merespons atau bertanya, ini harus diselesaikan, ya dijawab. Hmm. Bukan perkara, oh ini udah bukunya apa namanya nanti nggak selesai, nggak apa nggak selesai, kan bisa dilanjutkan besok. Oke. Berarti yang harus dipegang pemahaman anaknya dia paham nggak sih Coba akhirnya ini bukunya gimana kalau emang. paham dan dia senang, fun. Ya kalau read aloud itu kuncinya adalah anak harus fun. Oke, terima kasih Bu Rosi. Kak Titin, kalau Kak Titin sedang melakukan think aloud yang memang sebetulnya tidak membutuhkan respon, tapi anak memotong dengan respon, maka terima respon tersebut. Em, saya yakin anak akan melihat bagaimana mamahnya merespon teks tanpa kita ini ya. Em, Kayak tadi saya bilang, Bunda bayangkan perasaannya tuh pasti seneng banget dia tangannya aja Kak. Bunda lihat tangannya sampai diangkat seperti itu larinya, ih pasti seneng banget itu hatinya gitu. Lalu kemudian anaknya ngomong, belum tentu kalimah gitu ya. Belum tentu kali Bun, siapa tahu dia begitu karena dia kegerahan gitu kan. Gitu. Tapi kan anak sudah dengar Bunda ngerespon teks kan. Nggak apa-apa.
itu gak gagal gitu loh. Jadi jangan merasa bahwa gagal dia think aloud, ya enggak. Tapi anak sudah melihat bagaimana Bunda merespon, Kak Titin merespon buku itu, terus di apa dicerna, di Kak Titin dicerna, terus Kak Titin merespon. Anak lihat dan anak akan menirunya ketika dia sendiri. Oke. Gitu. Ini bukan pekerjaan yang satu kali jadi, Kak Titin. Yang satu kali dicontohin terus anak-anak mungkin langsung dapat gitu, belum tentu juga gitu. Makanya tadi nggak usah obsesif. Kalau misalkan bacain cerita sambil baca sambil ngobrol, nyisipin satu aja di satu halaman, think aloud, it's okay. Mau dua kayak saya tadi juga nggak apa-apa, tapi nggak usah banyak-banyak. Yang penting anak tahu nggak ya, kalau lagi baca, terus saya berpikir, mencerna itu, saya menggambarkan di benak saya, kemudian saya apa namanya, menambahkan kefahaman saya kepada apa yang saya baca gitu. Itu yang tektokannya, itu yang kita pengen lihat. Oke. Di mana taunya? Di mana taunya anak sudah nangkep? Kalau dia baca sendiri, dia ngelakuin apa yang Kak Titin lakuin. Dia kayak baca ulang terus dia reka ulang gitu kan. Iya, Nah, misalkan itu seperti udah itu. Nah, itu dia oh dia paham. nangkep. Itu berarti caranya kayak gitu. Gitu. Ini termasuk untuk yang kan kebetulan ada dua anak. Yang pertama itu 5 tahun, yang kedua 8 tahun. Nah, kan responnya pasti beda-beda ya, Bu, Beda, ya. ya. Nah, terus gimana sih untuk ya maksudnya gimana prakteknya gitu? Bukan gimana prakteknya atau pembedanya gimana sih gitu antara kalau beda usia gitu, Bu. Ya. Kalau beda, sebenarnya sih kalau anak yang lebih kecil itu biasanya sih pakai cara apa namanya, mengkoneksikan either dengan dirinya sendiri atau dengan teks yang pernah dibaca atau dengan buku lain yang katakanlah ada apa namanya, gambar yang sama gitu. Itu biasanya anak yang lebih kecil sih begitu. Tapi kalau anak yang sudah lebih besar bisa dengan membayangkan gitu sudah bisa. Dipilih aja Kak Titin. Kalau misalkan membacakannya berdua, hari ini kira-kira mau menitipkan pengetahuan ini ke siapa dulu ya, gitu. Biar nggak bingung gitu. Jadi misalkan mau ke yang 5 tahun, nah tadi ambil yang Bu Rosi itu gitu kan. Pakai sistem itu menghubungkan dengan buku. Nah next time mau mau fokusnya ke si kakak gitu kan, pakai yang mana lagi gitu. Jadi memang belum tentu dua-duanya. Kalau pakai satu hal mereka nyampenya sama tuh belum tentu. Tapi pakai fokus aja, satu ke sini gitu. Kalau dilihat dari usia cukup jauh juga, 3 tahun itu, 8 dan 5, pilihan bukunya juga pasti berbeda kan, gitu. Jadi kalau dulu saya bacain ke anak-anak, saya akan bilang ke mereka, hari ini kita baca ini ya, karena adik suka ini. Jadi besok baca yang ini karena kakak suka ini. Jadi kita bikin itu supaya adik tahu gitu, kapan, oh iya ini bukunya si kakak, ini bukunya si adik. Tapi buku yang bagus itu dibaca di usia berapapun pasti dia akan menemukan hal yang baru yang saya nggak lihat dia lihat gitu loh, dan sudut pandangnya itu beda-beda. Jadi kalau aku pikir fokus aja sama satu anak kalau itu bacanya berdua, jadi supaya kita nggak terlalu overwhelm ya, tidak terlalu kewalahan nih gimana nih gitu ya. Jadi satu dulu, nanti besok lagi bacain berdua, sekarang aku mau nitip ke si kakak nih pakai yang mana gitu aja. Oke. Oke, terima kasih. Satu lagi, ini terkait presentasi yang PPT Bu Rosi tadi kan ada Mm, tabel yang strategi pemahaman tingkat lot tuh yang berdasarkan mm, tahap usia. mm. Itu tuh diisi, itu tuh maksudnya kita yang ngisi atau gimana ya Bu? Aku Aku nggak. tuh mau mengajak teman-teman berpikir kalau usia apa namanya, jenjang pembaca A, mana yang strategi mana yang bisa di apa namanya, Kira-kira bisa yang di mana yang ya bisa dipakai. bisa dipakai gitu. Tapi amat sangat tergantung dari anaknya juga gitu. Tapi yang tadi koneksi biasanya kalau yang A gitu. Itu sih. Koneksi itu penting teman-teman, karena itulah yang membuat sebuah cerita menjadi lebih bermakna gitu, lebih luas, lebih dalam. Karena si anak bisa mengkoneksikan apa yang dia baca dengan apa yang dia tahu, dengan dirinya dia sendiri, atau dengan apa yang pernah dia baca. Itu jadi round up gitu ya, jadi bulat gitu ya. Pemahamannya dia itu akan jadi bulat. Sebuah buku yang dibaca tanpa melakukan koneksi nggak berasa apa-apa gitu. Dan anak-anak biasanya
Anak-anak biasanya nih anak-anak kecil mereka cenderung mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh yang dia baca. Dan itu sudah koneksi sebetulnya. Tapi itu kan juga kita perlu meluaskan koneksi itu dengan konsep dunia pada umumnya gitu ya. Kenapa kok dia pakai kenapa tadi gitu? Kenapa kok main pakai lengan panjang? Kenapa nggak pakai lengan pendek gitu kan? Itu kan jadi bahan diskusi yang panjang buat kita sama anak-anak. Koneksi itu penting karena kalau nggak gitu cerita jadi ya gitu aja gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa mengkoneksikan dengan hal yang lain, jadi lebih bermakna cerita itu. Jadi saling tali temali semua cerita jadi satu. Jadi penting ketika kita mengajarkan anak mengkoneksikan cerita ini dengan konsep. Dan ini juga akan jadi satu hal yang membuat anak berpikir kritis karena dia akan sering mempertanyakan kembali, loh kok gitu gitu. Jadi nggak cepat kena ini ya berita-berita bohong gitu. Karena dia akan challenge apa yang dia baca. Kayaknya nggak gitu deh. Yang aku tahu Ya, nggak gitu gitu dan kan. pengetahuan Ah, yang dia punya aku tuh. kayaknya aku pernah baca nggak gitu. Kenapa kok bisa begini gitu? Itu nggak akan membuat anak ketika membaca apapun dalam media apapun dia tidak akan terus nelen semuanya gitu. Koneksi itu gitu. Oh, Koneksi dengan konsep yang dia tahu. Tapi kalau kita tidak titipkan, kita tidak latih anak, mungkin dia sudah tahu. Tapi kalau kita tidak latih, maka anak akan terbiasa nelen apa yang dia baca. Dan itu yang di era informasi yang kayak sekarang ini agak-agak serem ya. Gitu. Koneksi itu jadi penting banget. Menarik, menarik. Ini sama dengan kita mau ngajak anak-anak berfilsafat sejak kecil. Jadi iya sih sebenarnya. Betul. saya ingat pidato kebudayaan 2016 yang dibacakan sama uh, Ibu Prema Nawe Premadi. Di Hmm. sekolah kita itu mati cara memantik anak-anak berpikir dengan mengajukan pertanyaan mengapa, bagaimana, itu tidak ada di sekolah. Mungkin saya merasakan itu di tahun 98 ketika saya masih SD. Kita bahkan kalau ada yang mau bertanya pasti ada teman yang ngancam, Ya, atau kalau Nggak usah bertanya pasti nanya-nanya. jangan nanya-nanya. Betul. Iya Iya, bener. Kita dicekokin, disuruh ngafal. seperti itu. Jadi dari sebuah teknik berkembang ke yang lain ya Kak ya. Kita perlu tahu juga teman-teman, di sini bukan hanya ibu-ibu yang ikut tinggal laut, ada bapak-bapak juga ya. Oh, Yes, Ada Bang Ulil selamat, nih selamat dari datang Pak Gunung Ulil. Salam. Barangkali ada yang mau disampaikan unek-uneknya atau mungkin pernah berinteraksi Reta Laut dengan anak-anak. Silakan Bang Ulil. Saya juga nggak ngebayang sih bahwa apa cara kita mengajarkan anak apa katakanlah koneksi, questioning itu ternyata tadi filsafat gitu ya. Karena emang bener kan, Kakak sebenarnya mempertanyakan. Oke, oke, oke. Uh, Menurut saya cara cara kita di hari-hari ini mengajak anak membaca, kemudian mengajak mereka terlibat dalam dalam konteks Teks. bacaan ya. Uh, Sebenarnya cara-cara yang sudah ada sejak lama mungkin di leluhur-leluhur kita. Dia hilang begitu ketika ketika apa namanya ada istilahnya diktator ya, dalam dalam komunikasi ada diktator, dan memunculkan kembali di hari-hari ini melakukan itu tinggal laut itu menjadi sangat penting buat kita tidak apa namanya menghidupkan generasi emas begitu ya ke depan, bukan bukan generasi cemas gitu. Silakan teman-teman bisa berbagi pengalaman, tidak hanya ada bertanya, teman-teman bisa pertanyaan di menikmati. chat ini Kak. Oh, ada pertanyaan di chat dari Kak Sakina. Kalau read aloud dimulai sedini mungkin dari sejak bayi lahir, apakah sama halnya dari segi usia anak agar bisa mengenalkan think aloud? Tadi mengkoneksikan apa yang dibaca dengan apa yang sudah pernah dibaca. Jadi apa yang ada di buku yang sedang dibaca dengan buku lain
yang pernah dibacakan itu amat sangat mungkin dilakukan di katakanlah di awal-awal kehidupan anak ya. Jadi Tapi kita mungkin nggak bayi juga kali iya ya, iya, tapi nggak secara bayi juga gitu apa ya. namanya secara demonstratif kita bilang, oh buku ini karena gambar ini atau bunga ini warnanya sama loh dengan bunga yang ada di buku. Ya kita ambil, physically kita tunjukkan. Nah, itu bisa. Nanti dia akan Kalau di ambil gitu. ya kalau Kak Sakina eh, poin eh, apa ke ininya dari lahir, mungkin kalau think aloud tidak sedini itu ya Kak. Eh, Ketika anak sudah bisa berkomunikasi, baru kita bisa lakukan itu karena kita perlu lihat respon anak gitu ya. Jadi silahkan mungkin kira-kira mungkin usia berapa ya? 3 bulan, 4 bulan yang dia juga sudah bisa lihat kita ya. Kan di bawah 3 bulan kan cuma bisa ngeliat bayangan doang ya, hitam putih, warna-warna kontras gitu ya. Maka dibacakan buku dengan warna-warna kontras itu dia bisa melihat. Tapi saya pikir diperlukan waktu sedikit sedikit lagi ketika anak sudah bisa berkomunikasi, kita akan bisa mulai melakukan itu. Tadi seperti eh, apa namanya mengkoneksikan yang dibaca dengan apa yang pernah dia lihat gitu ya. Ya. Itu kan sedang baca tentang bola, terus kita tanya mana bola, bola mana bola gitu kan. Mungkin dia Ambil sekedar dia. menunjuk atau dia mau bisa mengambil atau dia bisa menunjuk gitu kan. Ya, kita butuh waktu sedikit untuk melihat anak respon. Kurang lebih gitu kan. Gak mesti dari langsung bayi lahir gitu ya. Bahkan sebetulnya kalau read aloud dari dalam kandungan juga udah bisa dikerjain Kak. Kita bacain buku gitu ya. Ada hari-hari di mana kita bacakan buku pada bayi di dalam kandungan untuk membangun bonding antara orang tua dengan anak itu sudah bisa. Tapi kalau think aloud kita butuh waktu sedikit ya sampai anak bisa merespon. Kurang lebih gitu Kak Sakina. Menarik, menarik. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi pengalaman lagi, mau bertanya terkait materi. Izin, Bang. Oh Oh ya, ya, Silakan. silakan, silakan. iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bunda Daya dari Kafis Aceh dan juga pengurus di Forum Taman Baca Provinsi Aceh. Izin Bu Rosi dan Bu Ya. Dini dan juga teman-teman semua. eh Satu kebahagiaan nih bisa bergabung nih program Sigupai Membaca ya, Masya Allah luar biasa nih. Saya juga pernah ikut TOT-nya Bu Rosi nih Bu Rosi yang apa TOT awal banget gitu ya dan juga saya juga backgroundnya guru TK juga gitu kan Hmm. dan juga beberapa kali praktekin gitu. Cuman memang yang saya eh, highlightkan waktu konsep Read Lab pertama sekali yang saya dapat beberapa tahun yang lalu itu, Bu Rosi memberikan highlightnya untuk menekankan kepada teks literatur fokusnya. Jadi eh, jangan terlalu mengeksplor gitu ya. Jadi sehingga keluar dari konteks literatur bacaan itu sendiri begitu. Nah, begitu saya dapat apa diskusi tentang think aloud ini, saya jadi berpikir ternyata lebih luas sebenarnya kalau makin didalemin makin dahsyat gitu ya konsep read aloud itu ya dari yang sederhana sampai kepada problem solving ya berpikir kritis dan lain sebagainya dan cuman eh, satu hal ketika di lapangan nih Hmm. praktek read aloud yang kita lakukan itu kan eh, ada dinamika ya ketika anak-anak misalnya memprotes gitu ya atau tidak sesuai dengan think aloud yang coba kita sampaikan misalnya. Nah, ini pertanyaan saya adalah apakah kita akan terus mengkonfrontir misalnya atau mengadu apa namanya apakah membenarkan yang mereka Respons anak. pikirkan, meresponnya itu apakah membenarkan mereka atau eh, apa namanya membiarkan dengan pikiran mereka sendiri begitu ketika mereka memprotes apa yang kita coba think aloud kan gitu. Karena apalagi kalau di kelas kan rame gitu ya biasa Bu Rosi. Iya, iya, Jadi betul. pasti banyak perbedaan ya dengan yang kita coba think aloud kan gitu. Nah, bagaimana menyiasatinya tuh Bu Rosi dan Bu Dini?
Makasih. Assalamualaikum. Budinya. Eh, saya kenapa saya selalu mengatakan bahwa ketika supaya berbeda ya, supaya anak mendapatkan apa namanya hasil maksimal, apa yang ada di dalam teks itu yang kita baca. Tetapi tujuan dari membaca nyaring itu kan bukan hanya menikmati bacaan, tetapi harus ada tanya jawab. Nah, itu kan tadi Bunda Dayah mengatakan bahwa anak-anak pasti akan merespons. Nah, yang harus dilakukan adalah kita membangun dialog menggunakan teks yang dibaca. Jadi setiap kali ada respons anak, pastikan bahwa kita memperpanjang respons itu, jadi memberi respons balik dan meminta anak untuk mengulangi. Nah, itu adalah prinsipnya. Nah, ketika kita think aloud, ya, kita mencontohkan, kemudian anak mungkin merespons, ya. Nah, ini harus diberi respons balik. Karena justru kekuatan atau keajaiban akan terjadi ketika ada apa namanya dialog itu. Ya, inilah yang membuat kecakapan anak, literasinya tuh akan muncul kalau itu terjadi dialog. Mungkin kalau di kelas dengan banyaknya anak gitu ya, kita mungkin bisa fokus kepada katakanlah anak A di sebelah kiri. Tapi kemudian atau di hal lain bisa memberikan memperpanjang responsnya di anak yang sisi yang lain sehingga terbangun komunitas membaca di kelas itu. Itu sih. Ya, Bunda Daya menarik ketika Bunda Daya bilang sampai seberapa jauh kita mesti mengakomodir respon anak gitu ya. Ya, Kalau benar. misalkan satu ngomong apa gitu. Kalau menurut saya, eh, ini justru sebuah momen yang menarik buat kita sebagai guru, ketika kita menampung aspirasi dari mereka gitu ya, dari anak-anak, dan kita menerimanya sebagai satu bentuk, oke, eh, itu pendapat Anda dan ini adalah pendapat Ibu, gitu ya. Eh, eh, Boleh dong kalau misalkan kita ada yang berbeda, misalkan begitu. Satu. Terus yang kedua, saya tidak yakin perbedaan itu akan sangat keluar dari konteks gitu loh, Bunda Daya ya kalau di kelas. Paling mungkin eh, dulu waktu kecil saya tuh pernah nggak suka banget baca buku satu. Pernah nggak teman-teman menemukan sebuah buku yang eh, alur ceritanya bisa pilih sendiri, ingat nggak? Ada Ya, ada buku yang alur kalau ceritanya bisa ini kamu pilih jadi sendiri. ini. Ya, jadi ada cerita kalau misalkan ngambil A nanti endingnya apa, ngambil B endingnya apa, ngambil C endingnya apa. Aku nggak suka banget tuh, sebel banget itu. Karena kadang-kadang tiga-tiganya aku nggak suka gitu loh. Endingnya tuh gue nggak suka tiga-tiganya. Em, tapi di satu sisi buku itu menarik gitu. Ini adalah konsep ketika kita ngebacain buku di kelas, di mana ketika kita baca, kemudian ternyata anak-anak persepsinya macam-macam gitu kan. Eh, Bukannya itu yang mesti kita bangun ya, Bunda, Bunda Daya di kelas bahwa kalian boleh punya merespon, kalian boleh berpendapat gitu kan, dan sepanjang pendapat tersebut tidak apa namanya ya, pasti kan ada golden rules-nya ya, pendapat tersebut tidak nyeleneh gitu ya, menyimpang dari apa yang menjadi jiwa dari pengajaran, misalnya kalau di sekolah Islam atau di sekolah agama tidak menyimpang dari keyakinan tersebut, kita terima saja sebagai bentuk perbedaan gitu. Saya kalau menurut saya gini Bu, kalau menurut saya gini Bu, oke, iya boleh, boleh gitu kan. Boleh aja kamu berarti kalau murid Bunda begini. Oke, sekarang kita lihat ya ceritanya bagaimana, kita kembalikan ke cerita gitu kan. Terus nanti di akhir cerita anak-anak akan diajak untuk diundang untuk memberikan persepsi. Menurut kamu ceritanya gimana? Kenapa ceritanya begitu? Dan anak-anak pasti punya ratusan alasan gitu kan. Biarkan saja karena itu mereka sedang belajar membuat
apa namanya ya, sintesa gitu ya. Itu kalau di high order thinking skill kan gitu ya. Mereka sedang merespon gitu, mereka sedang mengeluarkan komentar mereka, pendapat mereka, dan kita tampung saja. Sepanjang itu tidak mempengaruhi, kalau saya pribadi, sepanjang itu tidak mengganggu keyakinan, tidak mengganggu keyakinan kita sebagai umat beragama gitu ya, yang aneh-aneh, saya sih terima aja gitu kan. Oh gitu. Kalau Bunda mah, jadi gini, ada kita sepakat untuk tidak sepakat gitu. Gimana sih? Kita sepakat untuk tidak sepakat. Kan gitu kan? Kita Iya. sepakat untuk tidak sepakat gitu sih. Kamu punya ini, kamu punya gini, oke. Tapi nggak Hargai. jadi berantem. Kan nggak jadi berantem gitu kan. Karena kita baca buku ini senang-senang. Kalau menurut aku, Bu, ya, ini si tokohnya itu gini, 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 gini. Oh gitu. Kamu nggak suka, aku nggak suka. Tapi kalau Ibu suka, karena dia itu begini-begini gitu kan. Oke. Jadi biarkan ibu suka dengan tokohnya dan biarkan kamu tidak suka dengan tokohnya. Selesai. Gitu kan. Tapi yang penting ketika dia mengatakan tidak suka Ada atau reasonnya. mengatakan suka, ada reasonnya. Itu yang kita butuhkan. Reasoningnya apa kamu begitu? Kenapa kamu berpikir begitu? Dan ketika dia sudah Wah, mengajukan reasoningnya, tugas ibu sudah selesai. Karena anak diajak untuk membuat alasan terhadap apa yang dia ungkapkan. Dan itu kan mengundang mereka berpikir. hmm, Gitu aja sih sebetulnya. Itu memang di ruang-ruang kelas kita agak kurang, kurang. Iya. kurang dilakukan karena Hmm. eh, bu Hmm. guru bilang A, semua bilang A. Itu yang tadi kata Iya, kakak bilang, ya jangan nanya-nanya, kita udah mau selesai, nanya lagi lu, seragam, lama lagi nih, tak seragam, panjang lagi nih, kagak menyeragamkan. kelar-kelar nih sekolahnya kan Nyeragam. gitu kan. Jadi udah jangan nanya-nanya, udah capek gitu, ntar aja udah, pokoknya ikutin aja gitu. Dan itu adalah sekolah yang paling Banyak ya. gampang, karena guru-guru juga akan lebih mudah melakukan kegiatan, akan lebih mudah Banyak yang melakukan begitu. penilaian, tapi kan ya akhirnya hasilnya ya mudah juga gitu kan. Jadi gitu ya Kak. Membaca nyaring itu, em, saya bersiap untuk sepakat pada tidak sepakat gitu aja sih di ujungnya. Karena Siap. masing-masing orang punya persepsi berbeda terhadap sebuah cerita. Ada cerita yang aku suka, anak-anakku nggak suka. Dan aku heran kenapa mereka nggak suka. Dan reasonnya juga aku nggak terima gitu. Tapi ya karena mereka udah punya reason, ya udah gitu. Dan mereka sebaliknya juga gregetan. Ada yang mereka suka, aku nggak terima. Terus alasannya juga, aku nggak terima alasan Umi gitu. Ya udah. Tapi ya udah, selama masing-masing punya pendapat yang berbeda, ya kita kita sepakat untuk tidak sepakat gitu aja. Selama itu tidak mengganggu yang lebih inti ya, krusial Ya. gitu kan, ya udah, boleh dong beda gitu kan. Ya. Capek sih Bu. Jadi guru pasti capek gitu karena begitu banyak yang Banget. berbeda gitu kan. Kan kalau satu sama semua kan gampang ya, kalau beda-beda itu kan Iya. ya. Tapi memang itu adalah bagian dari pendidikan yang mesti kita tularkan gitu ke anak-anak. Itu yang agak kurang sekarang. Terus nanti kalau udah gede-gede mereka nggak bisa memberikan Dikit. alasan, kitanya marah-marah, ya kan? Anak sendiri aja beda, betul Kak Titin. Punya anak empat, anakku empat-empatnya beda-beda seleranya gitu kan. Dan beda-beda ininya, apa namanya, alasannya ketika mereka tidak suka. Jadi memang ya begitulah. Apalagi di ruang kelas ya 20 kayak gitu. Tapi gini, Bunda Daya, satu hal Iya. yang bisa mengurangi mengurangi begitu banyak eh, apa namanya ya, saya nggak bilang kekacauan, begitu banyak itu ya, apa namanya, respon yang Dapat. berbeda itu adalah ketika Bunda sebagai guru menguasai buku yang dibaca. Kalau bukunya dikuasai betul, diacak-acak betul sebelum dibaca gitu, segala sisinya dilihat, itu akan sangat mengurangi apa namanya ya, eh, mungkin dari segi Bias. budaya respon negatif ya, Hmm. respon negatif mungkin ya. Saya melihat kebanyakan ketidakberhasilan membacakan nyaring baik di ruang kelas maupun di rumah adalah ketika si pembaca tidak menguasai buku yang dibaca. Gitu. Kalau nggak menguasai, bahkan untuk anak sendiri, kalau bukunya tidak kita kuasai, ketika kita baca, bubar semuanya entar. Karena kita tidak bisa mengantisipasi kan, nggak bisa mengantisipasi pertanyaan, tidak bisa mengantisipasi pendapat gitu. Tapi kalau kita kuasai betul bukunya, eh, itu akan mengurangi friksi dalam tanda kutip ya, friksi ketika kita membaca, terutama di ruang kelas. Gitu ya Bunda. Jadi Ya, memang perlu makasih. lebih lama ngoprek-ngoprek bukunya.
Iya, Masya Allah. Dan Gitu. memang yang menarik mereka sendiri yang minta dibacakan lagi itu memang Iya, betul. Terjadi happinessnya di ya. situ Iya, gitu betul. ya. Terjadi ya. Jadi Budin. Iya, benar. Aduh, nggak ada yang bacain di rumah. Gimana ya? Betul. Saya pernah melakukan survei kecil-kecilan ketika saya menjadi komite di sebuah sekolah di Jakarta Pusat, ya Mm-mm. kan? Dan sekolah itu kan sekolah berbayar, bukan sekolah negeri, sekolah swasta Islam di anak-anak SMP-nya kelas 8 dan kelas 9. Sekian puluh anak, 85% Tidak pernah tidak terjadi. dibacakan di rumah, Hmm. ya kan? Itu padahal di Jakarta Pusat dan sekolahnya sekolah SSA. Berarti kan orang tuanya kan punya kemampuan ekonomi yang lumayan. Rata-rata dibacakan oleh guru atau caretaker yang lain. Jadi di rumah kalau anaknya sudah bisa baca, udah. Dan ketika dibacakan adalah niatnya agar anak bisa baca, bukan Ya. happiness ngebacain ceritanya gitu. Jadi rata-rata dibacakan oleh nenek, oleh tante, oleh ibu guru TK. Hmm. Jarang sekali dibacakan oleh orang tuanya di rumah. Jadi wajar bagaimana coba di pelosok-pelosok ya. Kalau di Jakarta Pusat, di sekolah yang berbayar gitu kan, masih seperti itu. Jadi memang PR-nya masih panjang, Ibu Guru. Ya, makasih. Iya, Insya Allah. Makasih Bu Dini, Bu Rosi. Bu Dina. Sama-sama. Menarik, menarik. Jangankan baca buku kalau di pelosok itu, bukunya ada enggak? Ada, iya Nah, benar. itu dia. Itu Ada pun aduh. susah ya, Kak. Heeh. Aduh, itu dari dulu itu. Saya punya pengalaman membacakan buku di salah satu tempat di kampung dalam yang ada di Gorontalo. Ya. Baru opening aja, itu orang tuanya sudah nongol dari sebelah pagar dengan parang itu. Aduh. Jadi apa namanya diawasin anak-anak karena anak-anak di sana itu kan suka suka bermain sebelum sebelum dibacakan. Jadi anak-anak itu supaya dia tenang dan kita membacakannya juga bisa lancar, nah, karena diancam sama parang. Nah, model yang semacam ini di timur itu paling banyak terjadi. Jadi konteks apa strategi kita membacakan nyaring itu butuh effort yang luar biasa. Saya tahu ada beberapa teman-teman Indonesia mengajar ini di sini. Ya, bagaimana apa metode yang digunakan di sana. Kalau Ada dibacain nggak pertanyaan. boleh berisik ya. Iya, nggak boleh berisik, harus tenang. Kalau berisik awas. Astaga. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Izin Ya. bertanya, apakah Think Aloud bisa diaplikasikan ketika proses belajar di kelas dengan buku teks bacaan? Jadi Oke. tidak ada gambar sama sekali di buku itu, hanya narasi. Kira-kira Hmm. bagaimana? Berarti kan untuk anak yang sudah lebih besar gitu kan ya, kalau modelnya begitu amat sangat bisa. Sangat bisa. Dan sebenarnya harusnya guru punya kemampuan itu. Yang mana nih, yang teks bacaan ya? Iya, sangat bisa. Membaca nyaring untuk buku yang tidak ada gambarnya itu kan Kak, teman-teman bisa pilih satu atau dua paragraf yang menarik perhatian teman-teman, yang memang isinya menarik untuk dibacakan. Bacakan itu saja, itu sudah membaca nyaring namanya. Jadi kita tidak perlu membaca satu bab gitu kan. Bisa dipenggal-penggal, tapi penggal-penggalnya tidak mempengaruhi alur cerita ya. Bacakan satu halaman di mana ada sebuah kejadian yang sangat menarik, yang kuat isi ceritanya di situ, lalu kita sampaikan, itu juga bisa. Itu juga sudah eh, bisa dilakukan. Buku teks bacaan ini maksudnya apa ya Kak? Ya, proses belajar di Teks kelas dengan buku bacaan, teks. membacakan buku novel Ya. misalkan di kelas Oh, no. Ya, yang tidak ada LSM. gambar atau sastra anak Oh, misalnya. gitu ya. Oh, Ya, bisa banget bisa, itu. bisa banget, bisa. Ini sama seperti Kuis. hal pengalamannya Kak Dinda membacakan buku Harry Potter begitu ya, sama Yes. Iya, kurang lebih begitu. betul. Nggak bisa. Ada pertanyaan Ambillah lagi. momen yang sedikit, yang kecil, satu halaman dibacakan. Oh, Tidak masih habis. seru sekali. Bersambung ya. Ya. Dibikin bersambung itu bikin penasaran anak-anak itu. Hmm. Besok Iya, hadir lagi di ini sekolah bukan karena sampai sekarang pelajarannya, tapi belum karena cerita kelar. bukunya. Karena dibacain ya. Aduh. Sampai hari ini belum kelar Harry Potternya yang ke berapa? Balik keempat ya. Harry Potter keempat. Belum kelar tadi malam, udah di paling ujung banget. Saya disuruh baca 2 bab. Aduh kering ya tenggorokan. Suruh bapaknya gantian begitu.
Ada pertanyaan lagi dari Kak Titit ini. Ya, bagaimana Bu cara merespon pertanyaan anak jika jawabannya negatif? Gimana? Contoh buku cerita tentang berebut mainan, lalu respon anak agak out of the box. Kalau bukuku direbut, aku mau pukul aja dia. Nah, boleh contohin nggak cara? Ditanya reasonnya, kenapa harus dipukul? Gitu. Ya, Kalau saya begitu. Reasonnya apa? Kan sebenarnya boleh memukul asal ada reasonnya, gitu kan? Termasuk itu juga sih. Begitu Kak Titin. santai Kak, santai Kak. Apa anak-anak itu kadang-kadang menguji kita dengan pertanyaan-pertanyaan unik gitu, menunggu respon kita gitu. Sama lah dengan anak umur 6 bulan yang kalau kita kasih makanan terus makanannya dibuang gitu. Semakin kita ngasih respon yang panik gitu, ketika dikasih Tenang. makan dia buang lagi karena dia seneng ngelihat respon kita yang panik saat melihat dia membuang makanan gitu kan. Jadi kadang-kadang anak-anak suka ngetes juga Kak. Menarik, menarik. Silakan Bang Ulil, kayaknya sudah angkat ini, earphone ini. Mau bertanya, silakan. Nggak terdengar suaranya Kak. Orangnya tidak muncul. Dengar. Kayaknya Ya, headsetnya enggak. sudah. Sekarang sudah Ya, dengar. ya saya masih teringat sama pengalaman ketika mengajar di pedalaman Kalimantan ya. Waktu itu di Nunukan. Hmm. Kebetulan waktu itu saya Hmm. bertugas di Nunukan di tahun 2016. Waktu Hmm. itu kita nggak punya apa ya, daerahnya tidak punya sinyal ya, tidak Ya. ada listrik. Hmm. Di tepi sungai. Saya kebetulan ditempatkan di komunitas Kristen Hmm. pada umumnya, Katolik dan Protestan waktu itu. Tapi buku yang tersedia itu paling banyak buku-buku Muslim. Ya, karena waktu itu saya tanyakan ini kok banyak sekali buku Muslimnya. Rupanya ada bantuan dari pemerintah, tetapi kayaknya tidak disurvei dulu Ya, tempatnya. salah tempat. Model, model apa ya namanya, di model drop saja Ya. yang penting dikasih bantuannya. Jadi kan nggak punya sumber baca ya, Hmm. Bu. Akhirnya waktu itu saya cuman bisa memberikan sumber baca waktu itu paling sering dari soal-soal UN. Nah, waktu itu kan masih ada UN ya, ujian nasional. Ya, jadi saya mengambil waktu itu kalau nggak salah paling banyak saya mengajar di kelas 6. Nah, ini kebetulan berhubungan dengan pertanyaan Ibu Titin yang bisa nggak kalau buku atau bagian-bagian paragraf yang tidak ada gambarnya. Nah, kebetulan kemampuan membaca anak saya waktu itu saya bilang masih kurang ya. Kurang. Ya. Iya, ketika dibacakan paragraf ataupun di dalamnya ada apa namanya, ada beberapa dialog, ketika kita coba tanya mereka nggak nyambung gitu. Kira-kira siapa ya yang misalnya siapa yang eh, siapa yang misalnya mengambil bukunya, mereka tuh butuh waktu untuk mencari kembali di dalam teks. Nah itu, akhirnya yang saya lakukan waktu itu adalah kami bermain peran. Nah, jadi tag itu kita coba buat di dalam bermain peran. Beberapa kali kita bermain peran, baru mereka itu ketika membaca Paham. teks kembali, baru Hmm. mereka mampu, oh ini kejadiannya ini, Hmm. oh ini setelah itu terjadi ini. Karena kan di soal UN itu kan seringkali pertanyaan memprediksi. Ya. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika si ini mengambil bagian ini, misalnya itu ya. Nah, Ya. begitulah. Soal Jadi cerita. strategi-strateginya memang ya kadang-kadang ada anak yang perlu divisualkan dulu Hmm. ceritanya dengan mereka bermain peran, baru dikasih tag kembali, baru mereka nyambung. Yes. Nah, Ya, seperti itu. begitu. Iya Iya. sih, betul. Mm-mm. PR, Karena iya, PR karena memang banget. sekali kalau di pedalaman memang, Bu. Nah, jadi banyak sekali pertama sumber bacaan yang terbatas, Hmm. kemudian kemampuan mereka itu kan membacanya tidak
tidak dilatih dari kelas rendahnya. Yes. Iya. Nah, kemudian kalau untuk ada juga kasus waktu itu waktu saya di relawan di PD Jaya ya, waktu itu di tahun pulang dari Indonesia mengajar 2017 kan ada gempa. Kebetulan saya bergabung di Dompet Duafa, Hmm. diberikan kesempatan untuk belajar tentang read aloud. Hmm. Cuman seperti tadi, siswanya ada 30 orang di dalam kelas, belajar di bawah tenda, Hmm. kemudian responnya macam-macam. Jadi memang waktu itu kita dibilang bahwa kuasai dulu bacaannya, sehingga kita tahu akhir dari bacaan itu apa, akhir Hmm. dari bukunya isinya apa. Hmm. Jadi kalau sudah mau keluar dari konteks, setidak-tidaknya kita masih bisa di dalam konteks karena kita menguasai ini akhirnya ceritanya seperti apa. Dan waktu itu kita diberikan juga strategi membenturkan dengan membenturkan dengan jawaban dari anak-anak yang lain. Nah, kalau ini menurut kamu seperti ini, yang lain gimana? Setuju nggak kalau dia akan seperti ini, misalnya begitu ya? Hmm. Rupanya ketika banyak sekali pendapat seperti itu, kita akan membangun lagi kepenasaran mereka itu misalnya, ayo mari kita lihat sebenarnya apa yang terjadi di cerita berikutnya. Balik lagi kan, dibaliklah lembarannya. Ya. Baru kita mengkonfirmasi sebenarnya pertanyaan mereka itu yang mana yang benar. Nah gitu. Jadi memang pengalaman-pengalaman membaca yang seperti ini nih, kitanya sebagai guru itu harus punya usaha ekstra dulu memahami Ya. bacaan, kemudian lebih kreatif, istilahnya memprediksi pertanyaan-pertanyaan apa yang akan Apa muncul. tuh? Ya, seperti Ya. itu. Mungkin itu aja pengalamannya. Kalau Yes, that's sekarang good. lebih banyak apa ya, lebih banyak praktiknya sama anak sendiri sih, umur 4 bulan. Mantap. Jangan lupa take rate lo kalau bikin videonya. Bapak membaca nyaring. Bapak membaca nyari ya. Memang tidak memang kalau untuk anak-anak yang umur lebih rendah ya misalnya seperti 4 bulan atau 3 bulan itu mereka responnya tidak seperti anak-anak yang sudah Iya, memahami bacaan. jadi responsnya bukan respons verbal gitu. Terus Ya, saya, benar. ya, Iya. tapi ada Cuman responsnya. betul. Cuman kadang-kadang ini saya nggak tahu juga apakah ini benar atau tidak ya. Cuman kalau saya sama yang umur 4 bulan ini, Bu, misalnya kan di situ ada gambar misalnya. Misalnya dia sedang memakan makanan, misalnya begitu Hmm. ya. Hmm. Kemudian kita sendiri buat pertanyaan, kita sendiri yang menjawab. Itu Iya, sebenarnya betul nggak ya? iya, memang begitu. Kalau anaknya masih kecil, tapi dia akan melihat bahwa itu ternyata ada apa namanya eh, interaksi gitu. Walaupun Ya, kita kan oke. mencontohkan interaksinya, nanti akan dia lakukan. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Ceritanya seru banget. Tapi bener kan tadi kekuatannya adalah pemahaman kita terhadap teks yang akan kita bacakan. Iya. Dan juga mendorong orang dewasa ini menjadi pembaca aktif. Sehingga kita punya kemampuan untuk memantik pertanyaan-pertanyaan. Iya. Menarik, PR menarik, banget. PR kok. menarik, menarik. PR. Ya, diharapkan sih Kalimat guru-guru. kalimat barusan itu closing statement dari Ibu Rosi. Kita sudah ada di pukul 21.03. Barangkali ada yang mau disampaikan sama Ibu Hidinal, silakan. Nah, sudah cukup. Cukup ya. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu Rosi untuk catatan kita di pertemuan kedua? Ya, nanti saya akan kirimkan template-nya sehingga teman-teman ketika apa namanya seperti biasa ketika memilih buku pasti membuat kajian teks sederhananya dulu, kemudian template dari Think Aloud ini. Jadi pilihannya nanti pilihan strateginya apa, kemudian narasinya. Tadi saya setuju dengan Bu Dina, satu aja supaya nggak overwhelm. Baik. Terima kasih Bu Rosi, terima kasih Bu Dinal. Satu aja teman-teman ya, jangan bikin banyak. Nanti kita juga bingung, sayanya bingung sama Bu Dina.
Oke, Ya kalau mudah. mau dua nggak apa-apa gitu. Nah, Tapi jangan untuk empat-empatnya gitu. Kan kita pusing lihatnya. oke, baik. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dan bisa berjumpa pada pertemuan kedua di TOT Tingkat ini. Saya Awir selaku moderator dari kegiatan ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang keliru, yang salah ucap, yang menyinggung hati teman-teman. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam Bu warahmatullahi Rosi, wabarakatuh. selamat beristirahat semuanya. Malam teman-teman. Terima kasih banyak. Izin Terima pamit ya. kasih, terima kasih Bu Terima kasih banyak. Awir, Kak Nita. Sukses ya. Terima kasih. Iya, nggak ada foto nih. Oh, Di foto besok aja.